Oke, selamat siang semuanya. Salam hebat, luar biasa ya. Minggu yang baik yang kita ketemu lagi siang hari ini. Saya ajak semuanya untuk kita bisa Zoom ya. Dan saya akan bagikan satu materi yang beberapa hari ini saya berbincang dengan beberapa mentor Anda, dan salah satu hal penting yang memang perlu untuk kita kuatin kalau ngomong langkah kerja atau cara kerja di bisnis ini adalah salah satu langkah yang cukup menentukan apakah bisnis kita akan terus berjalan, akan makin berkembang atau tidak, yaitu follow up. Ya, silakan Anda ketik dulu follow up. Ya, bagi yang bisa ngetik, bagi yang bisa ngechat, Anda silahkan chat di kolom komen follow up. Nah, follow up atau tidak lanjut ini jadi penting, jadi utama, karena setelah apa yang kita kerjakan, kalau tidak di follow up, kalau cuma didiemin aja, kalau tidak lakukan tindak lanjut, maka ya berhenti sampai di sana. Ya, saya ulangi lagi teman-teman ya. Follow up ini bisa jadi hal utama, hal yang cukup penting dan menentukan apakah kita akan berkembang atau hanya sampai sebatas itu saja. Ya, karena kalau tidak di follow up artinya tidak ditindaklanjuti, ya berarti ya memang hanya akan berhenti sampai di sana aja. Ya, jadi nangkep ya. Kalau kita udah lakukan banyak hal, ini part pertama atau bagian satu, kita lakukan ini, ya 1 sampai 5 sudah dilakukan semuanya. Dan kita tidak melakukan follow up, berarti ya memang berhenti di langkah ke-5 saja. Kalau lihat sistem atau lihat mentoring secara global, 7 langkah, 4 prinsip, maka langkah ke-6 ini yang namanya langkah follow up atau tidak lanjut menentukan apakah kita mau berkembang atau mau dibawa kemana bisnis ini. Makin meningkat, cepat, makin besar, atau hanya terhenti sampai di sana. Nah, itu kenapa siang hari ini saya ingin berbagi, dan ini bukan soal mindset saja ya teman-teman ya, memang harus ada mindset yang kita pahami dulu, tapi mari kita pahami dan kita cek nanti bareng-bareng apakah saya sudah melakukan langkah ini dengan benar. Oke ya. Nah, saya mau Anda paham dulu, kan kita udah beberapa kali sering dengar nih teman-teman, yaitu tanpa interaksi tidak ada transaksi. Saya ulangi lagi, tanpa interaksi tidak ada transaksi. Dan bagi Anda yang ada di grup workshop, itu Anda sudah dapat materinya, daging banget, dan gimana Anda bisa makin dekat dengan prospek Anda, makin dekat dengan kontak di WA Anda atau di sosial media Anda, makin berani untuk melakukan yang namanya pendekatan, dan itu memunculkan yang namanya interaksi. Ya, jadi bisa saling berhubungan, bisa mungkin ngobrol, bisa kepo-kepoan, bisa terus support, bisa kasih kalimat-kalimat dukungan dan sebagainya, sehingga membentuk interaksi. Ya, dan interaksi itu nantinya menghasilkan transaksi. Nggak pernah ada interaksi, ya memang nggak pernah ada transaksi. Dan itu yang kita pelajari. Jadi bagi Anda yang ada di grup workshop, wah Anda harusnya setelah 2 bulanan ini ada di grup tersebut, ya bagi Anda yang tidak sekedar nyimak, tidak cuman ada di grup tersebut dan Anda ikut praktek, saya rasa Anda punya teman itu makin banyak. Punya teman itu bukan sekedar banyak, tapi dekat-dekat semuanya, dan makin banyak yang bisa percaya dengan Anda. Karena ini kuncinya teman-teman. Punya teman banyak tapi nggak pernah ada interaksi, ya kayak kita buka toko tapi cuma dilewati orang. Benar nggak teman-teman? Ya, kalau kita punya teman banyak dan mulai dekat, mulai akrab mungkin ada kesempatan untuk kita jadi orang yang lebih dipercaya. Dan siap-siap saja orang yang makin bisa dipercaya, orang yang dilihat itu memang bisa dipercaya, dia akan menerima rezeki yang lebih gede karena seperti kita jadi konsumen, tentunya kita akan memilih penjual yang lebih terpercaya. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi itu konsepnya. Bagi Anda yang belum ada di grup workshop, saya sarankan Anda ikut di grup tersebut agar Anda bisa makin terasah, makin mahir, dan memang ini adalah salah satu bentuk dukungan dari para mentor Anda juga untuk setiap hari bersama-sama menjalankan bisnis ini, baik menjaga dari sisi semangat, mindset-nya, maupun melengkapi dari sisi skill set. Oke, nah kalimat tanpa interaksi tidak ada transaksi. Ini boleh dicat lagi ya, biar Anda nangkep. Kalau tidak ada interaksi, ya tidak ada transaksi. Ya, jadi tanpa interaksi tidak ada transaksi. Silakan dicat dulu teman-teman. Tanpa interaksi tidak ada transaksi. Nah, ini jadi kalimat yang penting, tapi saya nggak mau Anda sampai di satu poin dan itu jadi kalimat yang
cuman sebatas tanpa interaksi, tidak ada transaksi. Nah, kita bisa lihat akan ada batasan-batasan yang nanti Anda bisa dobrak setelah Anda makin paham dengan kalimat ini. Ya, kalau kita bilang tanpa interaksi tidak ada transaksi, itu ibaratnya gini, kata interaksi dulu ya teman-teman ya. Ibaratnya gini, kan kita tahu juga waktu Anda masuk ke KK Indonesia, Anda jadi murid sekolah bisnis XYZ, Anda mungkin join KK ini berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, salah satunya mungkin nggak bisa terlalu gampang ketemu orang, memang nggak suka untuk basa-basi gitu, dan mungkin Anda memang nggak mau terlalu kenal dengan orang gitu ya. Ada orang seperti itu. Tapi makin ke sini kita tahu kalau kita ngomong soal penjualan ya kita perlu ada interaksi dulu ya. Kalau tidak ada interaksi, nggak berani berhubungan dengan prospek, dengan kenalan baru, dengan orang-orang di sekitar kita, itu ibaratnya gini teman-teman, ibaratnya ya, kita itu kayak nyebar brosur, dan itu karena nggak pakai banyak ngomong, kita pokoknya yang penting aku sudah nyebar brosur, itu udah nggak pakai interaksi apa-apa, sebar gitu aja. Gitu. Kalau Anda di jalanan, Anda bisa lihat dua tipe orang, ya. Ada yang nyebar brosur tok, gitu. Ada yang maaf ya, saya pernah di satu mall itu dikasih brosur dan ditarik tangannya. Setelah ditarik tangannya lalu diolesi salep set ngomong bla bla bla, akhirnya dikongkon tugu. Nah, ini interaksinya kenceng banget ya. Mungkin ada yang alami ya. Saya nggak mau sebut apa perusahaannya. Tapi ada yang memang yang penting nyebar brosur tok. Itu kayak orang nyebar brosur begitu saja, itu nggak ada interaksinya. Atau yang kedua, Anda buka toko gitu, tapi diem aja gitu. Pokoknya pintunya dibuka, Anda diem aja. Mau orang masuk ya silahkan, mau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kita kalau masuk ke toko ada dua tipe pemilik toko ya. Yang satu ini ya silahkan masuk, lihat-lihat gitu. Yang satunya langsung didatangi, disamperin, terus diajak ngomong, selamat datang mungkin, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa ngerti kalau interaksi itu seperti itu, sebuah pendekatan. Dan kalau tidak mau berinteraksi, biasanya akan sedikit sekali terjadi transaksi. Oke ya. Nah, kita harus bersyukur di KK Indonesia kita ini diajari, karena secara nggak sadar teman-teman ya, secara nggak sadar kalau Anda punya pikiran yang penting nyebar brosur, yang penting sudah buka toko dan diem saja, ini secara nggak sadar ya. Mungkin bagi Anda yang siang ini dapat kalimat ini, mungkin Anda nggak suka, tapi saya harus ngomong ya. Secara nggak sadar, Anda itu sebenarnya menghindari berhubungan dengan manusia. Dan jangan lupa, kita ini jualan kepada manusia atau kepada tumbuh-tumbuhan. Kepada manusia atau kepada hewan. Kepada manusia kan. Kalau kita sendiri menghindari berhubungan dengan manusia, terus mau jualan ke siapa teman-teman? Kan yang mau dijualin kan manusia toh. Kalau kita diem, kita nggak interaksi, kita cuek, yang penting buka, yang penting sebar tanpa ada interaksi, kita secara mindset ya, secara nggak sadar ya, maaf ya kalau ada yang kerasa ya, itu seolah-olah kita memang menghindari, sama dengan kita nggak niat jualan, kita nggak mau jualan, kita nggak pengen ada pembelian. Nah, jadi ini mesti hati-hati ya. Saya ngomong gini, bukan bermaksud apa-apa, karena saya dulu pernah di posisi itu ketika nggak sadar, kan yang penting sudah broadcast, yang penting sudah nyebar bro, sudah sebagainya, makanya kita belajar. Nah, jadi teman-teman, bersyukur di KK ini, di Sekolah Bisnis Indonesia diajari tentang mentalitas success people. Apa mentalitas success people? Mbak Novita Dewi pas lagi pakai kaosnya. Mentalitas success people itu adalah bisa, harus bisa, pasti bisa. Jadi berhubungan dengan manusia, kalau kita siang ini lagi ngomong topik ini ya, berinteraksi dengan manusia, itu pasti bisa. Harus bisa, dan kita bisa. Gitu, karena kita sama-sama manusia. Akan aneh kalau misalnya Mbak Novita Dewi disuruh berinteraksi dengan kambing misalnya. Ya silahkan Mbak Novita Dewi coba ngomong sama kambing gitu, dengan harapan nanti akan jualan sama kambing, ngomong bahasanya kambing, nyambung nggak Mbak Novita Dewi? Paling dia akan bilang, Mbak, Mbak, Mbak gitu tok, tapi nggak bisa ngomong Mbak beli pembalut, nggak bisa gitu. Paling Mbak gitu tuh ya bisa, tapi cuma sebatas itu aja. Nah, kalau Anda berinteraksi dengan manusia, walaupun kadang-kadang di awal ada manusia kan macam-macam ya. Ada yang aduh kok persis Bu Novi ini. Ada yang manusia itu yang diomongin beberapa kali nggak mudeng-mudeng, nggak nyambung dan sebagainya, tetapi masih mending bahasanya masih sama-sama bahasa manusia, bener nggak? Daripada cuman Mbak
Mbak gitu tok, tapi Anda nggak paham maksudnya gitu. Dan ini senang sekali kita di KK Indonesia di Sekolah Bisnis XYZ kita diajari untuk bisa berinteraksi sebagai manusia. Dan terutama di grup workshop level up, Anda bisa lihat ya, banyak sekali dari Anda yang jebol mentalnya. Dulunya nggak suka, nggak mau, takut, malu untuk berhubungan, akhirnya cuek aja, tawari aja, kepo aja, chat aja, ngobrol aja, banyak yang gitu. Dan bahkan sudah mulai kelihatan perubahan, ada yang semakin berani, terus mudah, ringan, dan itu merasa ya wajar, kan saya manusia. Jadi kalau ngechat dia, kalau saya berhubungan dengan dia, kalau saya kontak dia kan ya wajar sebagai manusia gitu loh teman-teman. Ya jadi kelas workshop ini Anda bisa lihat itu adalah kelas praktek di mana Anda mendobrak mentalitas Anda yang tadinya pemalu, Anda nggak berani berhubungan dengan orang, bahkan cuek gitu, mindsetnya udah mulai berubah. Yang tadinya menghindari untuk berhubungan dengan orang sama dengan menghindari omset, menghindari untuk penjualan, sekarang bisa lebih berani. Dan Anda juga bisa lihat di grup workshop, semakin berani interaksi, saya ulangi ya, semakin berani interaksi, semakin ringan dalam berinteraksi, semakin Anda senang dalam melakukannya gitu dengan tanpa beban gitu, Anda bisa lihat banyak orang yang akhirnya omsetnya meningkat, jadi terbiasa kata Mbak Faradina, terus akhirnya member-membernya juga banyak yang meningkat. Nah, saya udah cek datanya teman-teman. Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yan Desain juga mungkin bisa lihat datanya, para manajer juga bisa lihat datanya, bisa cek di laporan new member reseller. Ya, ini cukup banyak reseller-reseller baru gitu, dan saya percaya itu karena keberanian kita untuk berinteraksi. Ya, ini kata interaksi ini teman-teman. Ya kan kita tadi bilang tanpa interaksi tidak ada transaksi. Semakin Anda berani interaksi, semakin Anda percaya bahwa Anda bisa gitu, Anda akan mendapatkan transaksi di beberapa waktu kemudian. Itu ada yang langsung, ada yang enggak, tapi kesabaran itu diperlukan ya. Nah, ini interaksi. Setelah itu baru muncul yang namanya transaksi. Ya toh, kan terus ada yang nyoba, ada yang terus beli, ada yang jadi member. Nah, ini teman-teman, saya mulai masuk nih ke poinnya nih. Tanpa interaksi tidak ada transaksi. Itu betul. Tetapi hati-hati ketika kita sudah berusaha, sudah berani, dan kita sudah terbiasa untuk berinteraksi, dan ketika terjadi transaksi, ini yang bahaya teman-teman. Kadang-kadang kita nganggap itu final. Kan wis beli, kan wis jadi member. Akhirnya selesai. Nah, kalau kita sudah menganggap itu final, tugas saya selesai, dia sudah beli, dia sudah join, kita merasa lega, nah, saya mesti sampaikan juga, secara tidak langsung kita berpikir pekerjaan kita selesai, dan cut, kita biasanya menghentikan hubungan dengan dia. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, waduh, kamu itu dulu waktu saya belum beli, tiap hari ngasih info. Waktu saya belum join, tiap hari dikontak. Sekarang begitu beli, begitu join, udah nggak ada kabarnya lagi. Ada nggak yang seperti itu, teman-teman? Ya, kita mesti hati-hati. Ini sebenarnya kita sendiri yang memutus hubungan itu. Kita sendiri yang meng-cut perkembangan bisnis kita. Kita sendiri yang memfinalkan pekerjaan kita. Padahal pekerjaan kita bukan hanya sekedar beli, sekedar join. Ya, tadi yang dapat broadcast saya, Anda tahu konsepnya. Siang ini saya pengen yang belum beli akhirnya beli, yang belum join akhirnya join. Setelah beli bukan cuma beli tapi jadi pelanggan. Setelah join bukan cuma join tapi jalanin. Setelah jadi pelanggan bukan cuma jadi pelanggan tapi jadi penjual. Setelah jualan bukan cuma jadi penjual tetapi mungkin jadi leader berikutnya. Nah, kita ngomong ini namanya perkembangan. Kalau setelah kita dapat pembeli atau orang itu join terus kita cut berhenti, berarti kita sendiri yang tidak pengen bisnis kita berkembang. Dan saya percaya Anda pasti kalau ditanyai pengen nggak bisnis berkembang, ya pasti pengen. Tapi kadang-kadang secara nggak sadar kita nge-cut, gitu. Kita tidak lakukan yang namanya tindak lanjut atau follow up. Nah, saya mau lanjutin kalimat tanpa interaksi tidak ada transaksi, teman-teman.
interaksi itu tidak boleh hanya berlangsung satu kali. Ya, silakan Anda ditulis di buku Anda. Kalau kemarin kita sudah belajar tanpa interaksi tidak ada transaksi, sekarang begitu ada transaksi kita tidak boleh hentikan interaksi tersebut. Justru setelah dia beli, setelah dia join, interaksinya harusnya makin intens, bener nggak? Itu makanya mungkin ada yang sebagian merasa begini, saya pengen join KK, mau jalan KK. Begitu sudah join KK, ternyata sama upline Anda, sponsor Anda, manajer Anda diajak untuk macam-macam. Yo pertemuan, yo misi arisan, yo ini dan itu. Mentor Anda interaksinya makin kuat. Benar nggak? Nah, ini sebenarnya yang benar. Karena begitu Anda selesai, setelah dia join, terus Anda nggak ada interaksi lagi, ya sudah, Anda punya hubungan dengan dia cuma segitu aja. Dia mungkin hanya beli satu kali, dia mungkin hanya join dan selesai. Tapi penting bagi Anda. Anda lihat para direktur Anda ya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, atau manajer-manajer ada yang manajer care ya, yang ngajak Anda pertemuan, yang ngajak Anda untuk meeting, yang ngajak Anda untuk jalanin bisnis ini, itu mereka tidak berhenti berinteraksi dengan Anda. Itu justru mentor yang benar. Itu justru sponsor yang benar. Dan kalau sekarang Anda lagi sponsoring orang, kalau Anda lagi joinkan orang, Anda harus lakukan hal yang sama. Tanpa interaksi tidak ada transaksi. Tapi yang kedua, tidak boleh berhenti interaksi karena transaksinya akan terus berjalan kalau interaksinya terus ada. Nah, sadar nggak teman-teman? Kalau kita itu kadang-kadang seperti itu. Ya, bagi Anda yang baru nggak apa-apa, gitu. Anda mungkin kegembiraan atau euforia ya, lagi senang banget. Waduh, joinkan satu orang, itu senang banget. Terus Anda lupa mau ngapain ya, itu kebeli kayak Lifehouse bracelet atau kebeli paket hemat dan sebagainya, Anda terus bingung mau ngapain. Ya nggak apa-apa, tapi sekarang Anda harus belajar. Interaksi harus terus dilakukan. Ya, kalau interaksi berlangsung satu kali, maka biasanya transaksinya ya cuma satu kali aja. Tapi kalau diterusin, interaksinya diterusin, maka akan membentuk transaksi berikutnya. Ya, bagi Anda yang dapat broadcast saya setiap hari, itu salah satu bentuk interaksi yang saya pengen Anda dapatkan, gitu. Sehingga ketika ada interaksi terus, ada yang akhirnya, oh saya ada pembeli, saya ambil paket ini, saya ada yang join dan sebagainya. Itu transaksi teman-teman. Dan bagi Anda yang sekarang sudah punya pembeli, sudah punya distributor, Anda harus lakukan yang namanya interaksi kepada mereka. Nah, sampai sini cukup jelas teman-teman. Nah, ini mecah pikiran kita ya. Jadi saya nggak pengen, tadi saya bilang, jangan sampai kita hanya kalimat itu sebatas satu kali saja. Tanpa transaksi, tanpa interaksi, tidak ada transaksi. Dan sampai di situ saja. Setelah transaksinya terbentuk, Anda diem, nggak boleh. Terusin interaksinya, justru ketatin interaksinya. Ini follow up. Nah, saya maju lagi nih teman-teman. Ya, saya sudah catat beberapa hal. Anda nggak boleh sampai rugi ya. Anda nggak boleh sampai salah juga. Dan kita tahu, saya ambil contoh ya. Kemarin saya bagi di grup workshop saya sudah sampaikan, saya bagi sampel ke beberapa orang dari postingan, saya tulis yang mau sampel silahkan klik landing page gitu. Nanti mengarah ke landing page Nates, terus ke WA saya, terus saya tanyai di kota mana Anda, terus saya kalau dia mau dikirim ongkirnya ke dia, kalau di Surabaya biasa saya kirim. Nah kemarin ini ada satu yang WA terus rupanya kayaknya cuman 5 menitan dari rumah saya, tak cek di GPS 5 menit. Ya nanti saya antar aja. Rupanya dia salah ngasih alamat gitu. Maksudnya tulisan alamatnya beda gitu loh. Nah, saya udah muter yang harusnya 5 menit akhirnya jadi 20 menit. Terus saya cari lagi akhirnya ketemu. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud, kita sudah melakukan interaksi dengan prospek kita. Sudah melakukan penawaran, sudah melakukan pendekatan hubungan dan sebagainya. Lalu dia dapat sampelnya kita. Oke ya. Mungkin sampai tahap ini Anda nggak boleh rugi. Sudah cukup capek Anda nyiapkan sampel, Anda korbankan sampel, Anda mungkin ada waktu untuk keliling, untuk ketemu dengan dia dan sebagainya. Sudah cukup capek, sudah cukup kerja keras, sudah cukup lakukan banyak hal, keluar energi, jangan sampai setelah nanti dia dapat sampelnya atau sampai dia join,
terus Anda berhenti sampai di sana saja. Ya, ini yang harus dipahami ya. Jadi jangan sampai rugi. Sudah Anda keluarkan semua energi agar dia bisa join, sudah Anda keluarkan semua energi agar dia bisa ikut Medicode, sudah Anda keluarkan banyak energi agar dia ikut Vessel, sudah Anda keluarkan banyak energi sehingga Anda buat dia beli produk, jangan sampai rugi, cuman sekali saja. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin saya percaya Anda mungkin ngalami ya. Anda harus ketemu dengan orang yang agak rewel mungkin, atau jauh rumahnya, atau mungkin Anda berhari-hari follow up-nya, atau Anda mungkin kasih sampel produk gitu. Jadi jangan sampai mau rugi, teman-teman. Makanya nggak boleh berhenti sampai di sana. Dan yang kedua, Anda nggak boleh setelah dia beli atau join, Anda berhenti, Anda sudah capek lakukan hal itu, tapi hilang begitu saja. Yang kedua, Anda juga nggak boleh salah paham dalam arti yang penting sudah saya masukkan ke grup, yang penting sudah saya kenalkan ke mentor, yang penting sudah saya masukkan ke kelas dan selesai. Ini juga nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi yang kita kerjakan ini masih berkesinambungan. Tujuannya mungkin sampai dia jadi manajer, sampai dia jadi director. Kalau sampai belum, interaksinya jangan berhenti terus. Ya, sama seperti siang hari ini, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisan masih interact dengan Anda, masih interaksi dengan Anda. Sampai Anda mungkin dari distributor menjadi manajer, dari manajer menjadi director, dan seterusnya, teman-teman. Ya, itu kenapa sudah Anda lakukan dengan sangat luar biasa, jangan sampai berhenti. Nah, memang benar, kita perlu keberanian untuk masuk lebih dalam, untuk melakukan hal yang lebih jauh, ya. Dan ini topik yang mungkin Anda perlu sikapi dengan lebih lebih dewasa lagi, karena kalau kita ngomong mau presentasi, mau nawarin topiknya biasanya ya sampai dia closing, sampai dia join. Itu. Tapi setelah dia join, topiknya bisa sangat beragam. Topiknya itu bisa sangat macam-macam. Artinya follow up ini bisa dibilang ya, topiknya itu terlalu banyak gitu. Kalau mau presentasi kan topiknya satu aja, misalnya cara join, cara kerja, cara dapat duit. Kalau mau demo vessel kan topiknya satu aja, cara gunakan Sylvia, langsung demo, langsung kelihatan hasilnya. Mau nates kan topiknya ada, tapi kalau follow up, teman-teman, itu topiknya bisa sangat banyak. Makanya saya mau sampaikan, kalau kita mau benar-benar lakukan follow up dengan baik, ya kita harus punya sikap yang pertama tadi itu ya, interaksi terus-menerus, keberaniannya ditambah lagi. Gitu. Nah, kenapa saya bilang keberanian ditambah lagi? Karena kita akan ketemu dengan 3 dari perilaku yang mereka nanti sampaikan ke kita ya, gitu. Jadi Bu Atin, Bu Paradina, Mbak Novita Dewi, begitu joinkan orang, ada orang yang beli, itu perilaku mereka akan menunjukkan 3 kondisi atau 3 golongan. Nah, ini suka nggak suka nih ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, ternyata Anda akan ketemu dengan tipikal orang, saya bagi 3 aja, seperti arahannya Pak Indra. Tipikal yang pertama adalah tipikal bos. Jadi ketika dia udah beli produk, ketika dia udah join, itu dia itu nganggap dirinya itu kayak bos. Anda kayak suruhannya dalam tanda petik ya. Dia merasa Anda yang butuh gitu. Jadi mungkin minta dilayani gitu, dan terus ya Anda harus tahan gitu. Mbak Nov, tolong antarkan. Dan itu ngomong antarkan itu jam 9 malam. Nah, jam 5 sore saya rapopo ya Mbak Nov ya. Tapi ngomong tolong antarkan itu jam 9 malam. Atau mungkin Mbak Paradina tolong ke sini, ini saya ada masalah ini. Dan ngomongnya pagi-pagi benar itu jam 7 misalnya. Itu Anda akan ketemu dengan orang yang seperti ini. Dan kenapa saya harus sampaikan dulu, tadi saya bilang perlu keberanian kalau Anda mau interaksi lebih dalam. Suka nggak suka, mau nggak mau, kenapa Anda sudah buat dia beli produk. Anda sudah joinkan dia. Jadi itu sudah masuk di dalam circle atau lingkaran Anda, benar nggak? Itu sudah masuk di dalam, kalau ngomong datanya Keke, sudah masuk di dalam member Anda. Tapi ini tipikalnya orang, ada yang pengen jadi bos ketika berhubungan dengan Anda. Biasanya ya, banyak komplain, nyuruh sini sana, ini itu, rewel, terus ngatur gitu. Dan ini hati-hati teman-teman ya, ini dari sisi dia ya, dari sisi dia itu maunya banyak, dia itu rewel, terus pengennya dihargai,
terus ngatur, terus komplain dan sebagainya. Nah, sisinya kita, ini yang saya tadi bilang ya, kalau kita menghentikan interaksi dengan dia, kita lihat dari sisi bisnis ya, kalau kita hentikan interaksi dengan dia, kita nggak tahan dengan dia, kita bahkan mungkin merasa, aduh, ini orang repoti tok, maka kalimatnya muncul lagi. Tanpa interaksi tidak ada transaksi. Gara-gara kita hentikan interaksi dengan dia, akhirnya dia nggak beli produk lagi. Nah, kita harus tahu ya, walaupun dia nganggap seperti bos, dia minta dilayani, dia minta dihargai, dia rewel, dia itu ngatur dan sebagainya, kalau dia belanja, kalau dia beli produk, jadi omset nggak teman-teman? Tetap jadi omset kan? Tetap nambah penghasilan kan? Dari sisi kita, kita harus tetap berinteraksi dengan dia. Nanti saya akan kasih tips interaksinya, tapi sekarang saya pengen mindset-nya benar dulu. Karena di sini ya, banyak sekali distributor yang kehilangan omset dari orang-orang yang tipikalnya begini. Waduh, aku nggak mau repot lah. Dia beli sedikit aja komplain. Nek ngomong kok nggak enak, nggak pernah manis, ngomongnya nyelekit terus gitu. Dan ini Anda menghilangkan transaksi, menghilangkan interaksi dengan dia. Gitu. Alasannya mungkin benar, Anda itu nggak tahan mungkin. Dia terlalu cerewet mungkin. Tetapi bagaimanapun kita tahu mentalitas kita adalah mentalitas success people. Jadi ya kita pasti bisa tahan. Kita harus tahan. Dan kita mau untuk tahan, teman-teman. Ya, ingat ya, ini ada banyak sekali orang yang waktu join nganggap dirinya bos. Banyak banget nih. Saya percaya Anda juga pernah disuruh untuk ngirim produk, nganterin produk, Anda pernah disuruh untuk belanjain, Anda pernah walaupun kecil ya, Anda diminta untuk aku jelasin ini, aku minta gambarnya, aku minta paketnya apa aja, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu Anda pasti akan ketemu orang seperti itu, teman-teman. Dan Anda sekali lagi tidak boleh menghilangkan interaksi dengan orang tersebut. Begitu Anda menghilangkan interaksi dengan orang tersebut, maka transaksinya juga hilang. Nah, cek lagi ya, ada nggak orang-orang yang bos seperti dia, yang sukanya ngatur, rewel, komplain, gitu, dan tiba-tiba Anda nggak tahan dan Anda menghentikan, Anda kehilangan. Anda kehilangan. Itu saya beberapa kali nemenin mentor Anda ya, saya pernah nemenin Ibu Tuti, pernah nemenin Ibu Novi, Bu Yanisen kayaknya belum pernah, ke orang-orang yang memang anggap dirinya bos. Jadi maunya minta diantar produknya, malah sudah diantar produknya masih minta harga potongan lagi. Ya, kita kadang-kadang kan dapat kan orang-orang seperti itu kan. Saya berharap ya distributor nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi Anda udah ngerti harga dan sebagainya. Ini golongan atau kriteria atau kondisi orang yang pertama. Nah, Anda nggak boleh kehilangan interaksi dengan dia. Nah, Mbak Novita mesen ketoknya banyak ya Mbak Novita ya, yang sukanya ngebos kayak kayak gitu ya, gitu, minta tolong dianterin ini, minta tolong dijelasin, bahkan ada juga yang merasa kan kamu yang butuh, akhirnya kamu coba yang demo di arisanku, terus kamu yang faselin dan sebagainya. Ya ini lebih dalam ya, tapi golongan pertama memang ada. Lalu yang kedua, teman-teman, golongan kedua itu ada yang namanya businessman atau businesswoman. Nah, ini agak menyenangkan sebenarnya karena dia itu lebih realistis orangnya. Idealis ya, idealis. Pokoknya ini bisnis, jadi untung rugi, cara kerjanya gimana. Pokoknya urusannya kalau Mbak Novita dengan Mbak Faradina mungkin itu pokoknya urusan kerjaan tok gitu loh. Jadi urusan bisnis itu. Ini saya belinya berapa? Untungnya berapa? Mungkin minta diajari cara jualnya gimana. Terus promonya apa saja, gitu. Meraihnya gimana, gitu. Katanya ada program ke Bangkok misalnya, meraihnya gimana. Nah ini lebih realistis, tapi mereka hanya sebatas itu, yaitu businessman atau businesswoman. Itu jadi ketemu orang-orang yang memang hanya mau berhubungan dengan kita sebagai mitra kerja. Gitu. Jadi pokoknya nggak ada waktu lagi, habis pertemuan ya udah hilang. Gitu. Pokoknya habis cek medikut itu nganter pasien ini, setelah diantar selesai pulang, nggak ada ngobrol bareng, makan bareng, nggak ada itu, dan nggak masalah teman-teman. Dan saya rasa cukup banyak orang-orang dengan tipikal begini. Nah, kalau tadi bagi para bos interaksi yang kita perlukan adalah servis saja yang kuat, tetap rendah hati, tahan aja, yang penting dia ngomset. Tadi saya ngobrol sama istri saya, banyak orang kayak begini. Bahkan kita juga kadang-kadang
sering nganter ke rumahnya orang yang kaya-kaya itu, sing keluar bukan dia padahal. Minta diantar yang keluar bukan dia. Kalau nggak satpamnya ya anjingnya. Sekarang lebih enak teman-teman, harus pakai Gojek aja gitu. Tapi interaksi dengan kita nggak berhenti, gitu, tetap disapa dan sebagainya. Terus kita sekarang kirimnya pakai Grab aja deh, gitu. Nah, dengan tipikal kedua, businessman atau businesswoman, kita juga tetap harus interaksi dengan dia. Kalau dengan para bos tadi interaksinya terutama dalam bentuk servis, nah ini yang kedua. Anda juga saya lihat cukup banyak yang kehilangan golongan businessman, businesswoman. Nah, kalau kita lihat ya, para bos tadi dia menghasilkan omset, benar nggak? Biasanya karena ada duit, gitu merasa kamu yang butuh, tapi dia punya duit, dia biasanya sih kalau ada promo, kalau ada info gitu dan ada cukup bagus, cukup tahan, rendah hati, sabar, mereka akan beli, benar nggak? Jadi pembeli. Nah kalau dengan para businessman, businesswoman, Anda juga harus tahu interaksi dengan mereka itu adalah keuntungannya untuk mereka, cara kerjanya, cara jualannya, cara untuk bisa raih promo-promonya. Nah, ini teman-teman. Ini dari sisi mereka lagi dulu ya. Dari sisi mereka, mereka bisa menghasilkan omset lebih gede nggak daripada para bos? Bisa. Gitu. Kalau bos belinya promo satu. Kalau penjual, mereka beli karena dijual lagi. Biasanya ngambilnya beberapa paket. Gitu, karena melihat keuntungan. Nah, ini teman-teman. Ada yang kehilangan bos-bos tadi. Tapi ada juga yang kehilangan businessman atau businesswoman. Kenapa ya? Karena kita sendiri kurang upgrade. Kurang upgrade baik info maupun cara kerja. Mereka butuhnya adalah info. Mereka butuhnya adalah cara kerja. Piye aku oleh duit saka keke? Gimana aku bisa dapat Bangkok? Gimana saya bisa dapat promonya? Infonya apa saja? Dan kadang-kadang salah satu kerewelan dari businessman atau businesswoman adalah kalau mereka kelewatan info. Loh, aku kok nggak dikabari? Loh, kok telat ngasih informasinya? Itu kemarin ada yang tanya ke saya waktu saya bagikan informasi tentang tidak ada penti lagi. Loh, aku kok berarti selama ini aku nggak tahu dong kalau sebenarnya bisa dapat penti waktu aku kumpulin teman-teman. Itu ada yang begitu. Gitu. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu kita tidak boleh kehilangan para bos, kita tidak boleh kehilangan orang nomor dua ini, businessman atau businesswoman. Interaksinya dengan mereka harus terus ada. Ya, kalau dengan para businessman atau businesswoman, interaksinya itu kasih info, jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Perkara mereka mau ambil atau enggak, pokoknya jangan sampai telat. Itu karena mereka lihat keuntungan. Kalau mereka enggak dapat infonya, ya memang sebenarnya enggak rugi, mau enggak keluar duit kan. Tapi mereka kadang-kadang tuh ngomongnya itu, lah aku lah rugi berarti. Gitu. Nah, padahal ya nggak keluar uang. Tapi karena kita tidak memberikan infonya, jadi mereka itu merasa dirugikan. Dan teman-teman, ingat ya, golongan kedua ini kan maunya kan ngomong kerjaan, untung rugi toh, dan mereka orang-orang yang nggak mau dirugikan. Jadi kita harus kasih mereka informasinya plus cara kerja atau cara jalaninya. Nah itu kenapa saya mengajak Anda semuanya, biar tidak kehilangan orang nomor dua ini, golongan nomor dua, yuk cara kerjanya makin dikuatin. Informasinya makin update. Gitu. Saya nggak bisa rekomendasi yang lain, tapi saya pengen Anda kalau mau menguatkan, mempertajam cara jualan Anda, cara rekrut Anda, yuk ikut di TMC, ikut di semua kelas mentoring yang disediakan oleh Sekolah Bisnis XYZ dan masuklah ke grup workshop. Di sana memang kita terus fokusnya ke ngajari jualan, ngajari rekrut, ngajari jualan, ngajari rekrut. Nah, jadi saya ajak untuk ikut kelas ini gitu. Itu contoh-contoh langsung yang Anda bisa praktekin gitu loh teman-teman. Ya, ini golongan kedua. Jangan sampai Anda kehilangan golongan kedua ini. Walaupun ngomongnya untung rugi, nggak terlalu bisa banyak punya waktu dengan mereka, ketemuan selesai terus pergi begitu saja, no problem. Tapi mungkin dari mereka PV Anda bengkak, mungkin dari mereka PGBV Anda bengkak, dan mungkin dari mereka reseller itu bisa muncul banyak sekali. Ya, jadi golongan kedua tidak boleh berhenti untuk Anda interaksi agar dia punya transaksi juga lebih banyak. Ya kan kita lagi pahami satu kalimat,
jualan ke banyak orang, jualan dibantu banyak orang. Ya, jualan ke banyak orang, jualan dibantu banyak orang. Orang-orang bisnismen, businesswoman ini yang membantu kita untuk jualan ke banyak orang. Jadi jangan hilang interaksinya. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Saya pribadi aja. Kalau tadi udah capek-capek gitu, terus ternyata orangnya salah ngirim alamat, ya saya nggak mau berhenti interaksi, terusin sampai dia akhirnya beli. Saya ngirim ke omah yang gede-gede gitu, ternyata yang keluar bukannya dia tapi satpamnya gitu, ya nggak apa-apa. Nah, ada satu orang yang dia join, terus dia itu ngomong ke saya pengen ketemuan, terus pengen kembangin. Nah, ini sudah saya kirim juga di grup workshop ya. Bagi Anda yang belum ada di grup workshop, Anda mesti ikut ya. Itu saya kasih contoh-contohnya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, para manajer dan semuanya ngasih contoh real ketika berinteraksi dengan orang dan ada transaksi. Lalu dia bilang, saya punya Shopee bagus. Setiap hari bisa 200-300 pengiriman. Nah, saya melihatnya dari sisi dia adalah orang yang hanya mau dapat keuntungan. Itu. Saya coba, begitu ketemuan, saya coba untuk membangun aset, ngomong soal leadership, ngomong keuangan, nggak nyambung. Aku tak gini aja. Yang penting aku bisa jualan. Gitu tok. Dan saya harus melayani dia sesuai dengan maunya dia. Oke, sekarang pakai Shopee-mu, saya bantu. Saya kasih sampel. 2 hari kemudian dia kirim lagi WA ke saya. Dia bilang ke saya, aku tak beli 1 paket Nates gitu untuk nanti saya bikin konten dan sebagainya. Saya mau pasang di TikTok dan di Shopee. Oke, saya ngomong yang lain itu dia nggak gagas, teman-teman, nggak nyambung gitu loh. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, berarti ini bisnismen. Dan saya mau, karena saya juga pengen saya jualan ke banyak orang dan saya dibantu banyak orang. Ini tipe atau kategori atau golongan orang yang mau bisnis saja. Itu wis sama dia nggak usah terlalu banyak habis waktu. Gitu. Kalau Anda punya waktu lebih nggak apa-apa dikontak untuk coba ngobrol. Tapi kalau enggak, udah dikasih apa maunya dia. Yang penting omsetnya tambah meningkat gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Itu kenapa strategi, tips, cara kerja, upgrade kapasitas Anda juga tetap harus dikuatin di sini. Gitu. Ini ada loh orang yang tipe bos ada. Anda punya orang tipe bos omset. Kedua juga ada orang-orang yang tipe pokoknya bakulan tok, pokoknya dodolan tok, pokoknya mitra bisnis ada juga. Anda bisa kelola dengan baik, Anda punya omset lebih gede lagi. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini yang anggap sebagai saudara. Dan tidak banyak. Itu yang anggap sebagai saudara. Karena kalau ngomong persaudaraan itu biasanya ya, topiknya itu bisa lebih lebar. Anda punya waktu dengan dia bisa lebih banyak, korbannya lebih banyak, lebih lama. Dan mereka biasanya akan lebih menghormati. Nah, ini penting ya, gitu. Dan ini Pak Indra bilang di KK Indonesia atau di Sekolah Bisnis XYZ yang salah satu yang pengen kita bangun adalah memang kalau ngomong visi Go 1% itu membantu menciptakan 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha mandiri bersama KK Indonesia. Ya. Makanya paling banyak itu pasti kelas atau golongan pengusaha, orang yang pokoknya mau bisnis saja dengan Mbak Novita Dewi. Hitung Mbak, untungku berapa, caranya gimana, wis cukup sampai di situ. Yang terus mau jadi saudaranya Mbak Novita Dewi nggak banyak. Yang mungkin kalau Mbak Novita Dewi sekarang lagi hamil muda, terus mungkin ngasih ucapan, terus mungkin datang ke rumahnya, atau mungkin kayak Mas Nur yang sekarang ini tanggal 16 besok berangkat haji, gitu mungkin datang ke rumahnya, terus menyampaikan sesuatu kepada dia kayak Mbak Melati lakukan kemarin itu nggak banyak, gitu. Seperti yang Pak Indra contohkan ke kita. Pak Indra kalau ke kota-kota kita di mana Anda berada, pengennya itu ya setelah acara selesai nggak langsung pulang, mungkin ngajak makan dulu, sharing dulu dan sebagainya. Nah ini nggak banyak teman-teman, tapi selalu ada. Dan biasanya yang dibahas di area persaudaraan ini jauh lebih dalam. Mungkin di sana ada visi ke depan, mungkin di sana ada perbincangan tentang keluarga, mungkin di sana ada bicara soal anak-anaknya, orang tuanya dan sebagainya. Dan biasanya yang paling akan setia, yang paling akan kuat
yang paling akan lebih lama itu yang saudara. Karena kan saudara kan bisa selamanya. Kalau bos, mungkin bos itu lihat Anda rada kurang bagus dalam menservis. Dia bisa-bisa terus ngomong, wes aku nggak usah beli lagi di kamu. Makanya mesti hati-hati ya, kita kalau dengan para bos ini udah sabar aja. Terus kita tetap interaksi dengan dia, servis saja yang baik. Mungkin dia nggak akan setia, makanya cari bos-bos yang lain. Ya, tambahkan terus bos-bos yang lain. Yang kedua, tipe bisnismen ini biasanya paling banyak. Yang penting aku dodolan baik gitu. Dan ini kadang-kadang Anda bisa lihat ada punya mitra atau prospek yang jualannya macam-macam. Biasanya di sana, biasanya loh ya. Gitu. Makanya saya nggak tahu, sarankan Anda habis waktu dengan mereka, Anda harus kasih apa yang dia butuhkan, dia dapat duit, dia senang, dia dapat keuntungan, dia happy, dia dapat tiket, dia happy, tapi Anda nggak habis waktu dengan dia karena kalau dia ketemu produk lain yang mungkin lebih menguntungkan, dia juga akan pergi. Benar nggak? Nah, ini tipe kedua, teman-teman. Itu kenapa Anda tetap harus naikin kapasitas, Anda harus belajar lebih kuat untuk bisa mengelola. Kalau bisa sih, bosnya nggak hilang, datengin bos-bos lain, walaupun cerewet-cerewet yang lain pada datang juga. Yang kedua, tipe bisnismen juga nggak hilang. Itu lebih banyak orang-orang yang ikut jualan, bantu jualan kan lebih oke. Yang ketiga, Anda juga harus bangun yang namanya persaudaraan. Mereka tipe-tipe setia. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, bahkan lebih. Dan itu adalah interaksi yang perlu kita bangun. Dan setelah kita tahu ternyata ada 3 golongan ini, kita harus tahu interaksi yang diberikan kepada mereka beda-beda. Nah, saya percaya nih teman-teman, kalau Anda ya benar-benar menjalankan bisnis ini secara harian, Anda berarti bisa ketemu dengan konsumen Anda, prospek Anda, orang sudah berhubungan dengan Anda secara harian, Anda pasti akan bisa mulai ngerti tipe-tipe orang. Oh, nek Mbak Andarsih ini kayaknya bisa jadi saudara nih dengan saya misalnya, ya toh. Setelah saya interaksi dengan dia beberapa kali, wah ternyata mau doa bareng, wah ini udah nggak ada hubungannya dengan Keke, gitu. Tapi doa bareng dan sebagainya, wah ini bisa jadi saudara nih. Datang ke tempatnya, terus mungkin ada pembicaraan lain di luar Keke. Nah, Anda bisa lihat setelah Anda berhubungan dengan orang yang sudah join, sudah beli, Anda bisa tahu tipikal-tipikal orang. Dan tiap karakteristik itu punya follow up atau tindak lanjut yang berbeda-beda. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Saya tidak pengen Anda kehilangan 3 tipikal ini. Tetap ada plus minusnya. Namanya bos, orangnya biasanya kurang, attitude-nya kurang baik, tapi omsetnya gede. Namanya penjual, mungkin nggak terlalu setia, tapi dia bisa bantu Anda jualan banyak banget. Namanya saudara, mungkin juga akan curhat hal-hal yang di luar Keke, tapi dia adalah orang yang biasanya paling setia. Nah, sekarang tindakan. Yang penting tindakannya ya, setelah mindset-nya Anda tangkap, sekarang tindakannya ngapain? Follow up-nya gimana? Yang pertama, silahkan Anda cek, nanti Anda buka pohon jaringan Anda, mungkin buku konsumen Anda, catatan Anda, nomor-nomor yang sudah Anda simpan, orang-orang sudah Anda beli, dan sebagainya. Yuk, benahi cara follow up Anda. Salah satunya yang paling utama yang harus saya sampaikan, follow up-nya dengan dasar interaksi, gunakan chat pribadi. Ya. Follow up-nya adalah gunakan dengan dasar interaksi, jadi tidak boleh berhenti interaksi, gunakan chat pribadi. Saya share screen aja ya, biar Anda bisa jelas ya. Ini saya catat, tadi saya sudah pikirin, semoga kita bisa nangkep. Muncul di layar, teman-teman. Nah, saya mulai dari kalimat ini ya. Saya sangat percaya kalau Anda pasti akan bisa memahami tipikal-tipikal ini dengan melihat beberapa kali karakteristik yang ditunjukkan. Oleh sebab itu, teman-teman, kalau Anda masih bingung ini orangnya seperti apa, jangan tanya ke mentornya. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda bingung, misalnya Mbak Paradina bingung, ini orangnya kayak apa ya? Saran saya jangan tanya ke mentornya. Lebih banyak interaksi dengan dia. Karena mentornya nggak pernah interaksi dengan dia, suruh menilai dia, bingung tambahan.
Ya, Mbak Andarsih nggak boleh tanya sama Bu Novi ada orang kayak begini itu tipikal apa ya? Keliru sebenarnya. Mbak Andarsih harus lebih banyak interaksi dengan dia. Akhirnya Mbak Andarsih bisa menentukan, oh dia berarti hanya bisnis dengan saya nih. Sing diomong untung rugi. Pertemuan nggak pernah mau datang. Gitu. Terus nek ngebosi enggak sih, dia mau sih pakai kayak mobil misalnya. Tapi ya gitu. Pokoknya saya dapat duit berapa. Nah, berarti kan untung rugi. Nek Mbak Andasi tanya sama Bu Novi, itu Bu Novi nggak tahu karena nggak pernah interaksi dengan dia. Lebih banyak interaksinya kan dengan Mbak Andarsih. Nah, saya percaya kalau Anda cukup kuat untuk terus melakukan interaksi, pasti akan ngerti. Dan tiap golongan ini akan beda dalam hal follow up-nya. Sekarang tindakannya, ayo coba cek bareng-bareng. Dibenahi bareng-bareng. Kalau kemarin salah interaksi, yang bos malah disuruh untuk pertemuan. Ya marah-marah jelas. Yang maunya pebisnis malah diajak untuk curhat yang macam-macam. Waduh, ngabisin waktu. Yang saudara jangan dimanjain karena saudara itu biasanya jauh lebih mandiri, teman-teman. Ya, pertama sesuaikan dengan golongannya. Tadi saya sudah sampaikan barusan ini. Yang kedua, coba teman-teman sesering mungkin dalam memberikan interaksi. Ya, interaksinya ini ya maksudnya ya. Interaksi. Sesering mungkin ya dengan dia, mungkin pas kasih info promo atau acara pertemuan. Nah, nomor 3 ini saya pisahin dikit. Sekali-sekali Anda perlu kasih topik di luar bisnis, ya, perbincangan di luar bisnis. Dan kalau Anda bingung, Anda bisa mulai dari kepo sosmednya. Di semua golongan, baik bos, baik pebisnis, maupun saudara, Anda bisa mulai kasih topik perbincangan yang di luar bisnis, yang tujuannya cuma satu aja, Anda terus connect dengan mereka. Semakin Anda connect, semakin Anda paham, oh dia adalah seorang pebisnis, golongan pebisnis, ya udah, infonya jangan telat, keuntungannya jangan telat, apa yang dia butuhkan jangan telat. Hanya Anda naikin kapasitas. Oh, dia ini adalah tipikal bos. Ya udah, saya ngalahi untuk saya servis. Oh, dia ini saudara. Sudah bisa mulai ada waktu untuk saling terbuka, untuk bahas tentang hal-hal yang lebih dalam, soal keuangan, soal keluarga, soal masa depan, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya pengen Anda semuanya ya bisa lebih mahir dalam hal ini, karena kita nggak pengen apa yang sudah kita kerjakan dengan cukup berat, itu Anda sudah promosi, Anda sudah nawarin, Anda sudah demo, Anda sudah bagi sampel, Anda sudah ngajak medicode, Anda sudah facial gitu, dan berhenti interaksinya hanya sekali. Interaksi ini mari diteruskan. Setelah dia beli, setelah dia join, justru interaksinya ditambah. Minimal, teman-teman. Ketika Anda tambah interaksinya, Anda akan ngerti 3 golongan. Nanti akan beda-beda. Begitu ada interaksi terus dengan dia, oh ya, dia bos. Dia adalah pebisnis. Dia adalah saudara saya. Nanti Anda akan lakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda. Jadi Anda bisa lebih maksimal, lebih efektif. Kalau Anda kasih waktu lebih banyak untuk bos, ini misalnya aja ya, dia bos, maunya diantar, rewel, dan sebagainya, Anda duduk diem sama dia, terus dengerin curhatnya terlalu lama, bertele-tele macam-macam, 3 jam sama dia, besok diulangi lagi, 3 jam lagi sama dia, Anda namanya habis waktu dan Anda bisnisnya tidak akan berkembang dengan cepat. Karena mungkin ketika Anda servis dengan baik, cukup setengah jam mungkin Anda lari ke pebisnis 2 jamnya, Anda bisa ajari dia, Anda bisa kasih promonya, Anda bisa bantu dia untuk demo dan sebagainya, maka bisa lebih berkembang. Dengan saudara, Anda cuma kasih waktu, saknyuan, kasih natesnya terus pergi. Ini keliru. Gitu. Makanya setelah Anda interaksi lebih jauh dengan dia, Anda akan tahu. Ini di depan saya misalnya ada Mbak Mel, ada Mbak Triwahyu, Mbak Yayu. Gitu. Saya mulai ngerti, wah ini sebagian besar saudara saya. Ada yang bisnis, sebagian besar orang-orang yang pengen keuntungan. Ada yang memang bos, orang-orang yang hanya mau saya latih. Itu saya tahu setelah makin sering interaksi dengan mereka, teman. Dan saya berharap Anda juga tidak berhenti interaksi atau interaksi hanya 1 kali.
Selesai interaksi, dapat transaksi, dan final. Nggak boleh. Lanjutin. Ya, jadi tadi teman-teman cek lagi, buka lagi, Anda mungkin akan ketemu nama-nama, nomor handphone di buku konsumen Anda, di pohon jaringan Anda, dan ketika Anda coba diem, Anda baru bisa ngerti kalau, waduh, ternyata saya salah follow up. Ternyata ini bos, ternyata ini pebisnis, ternyata ini adalah saudara. Follow up-nya beda-beda, sangat berbeda teman-teman. Ya, ini mungkin yang bisa saya bagikan untuk Anda materi dasar mengenai follow up. Ya, dan saya berharap Anda punya kemampuan untuk bisa follow up, terutama adalah keberanian. Saya ulangi lagi, keberanian untuk follow up. Di chat aja ya teman-teman ya. Ini butuh banget sih keberanian soalnya. Keberanian untuk interaksi lebih banyak. Silakan di chat, keberanian untuk interaksi lebih banyak. Keberanian untuk interaksi lebih banyak. Ya, silakan di chat, keberanian untuk interaksi lebih banyak. Sip. Karena biasanya masalahnya di sini, ya, karena dia rewel, dia banyak ngatur, Anda nggak berani interaksi dengan dia. Karena dia ini ngomong untung rugi, pengen dapat promonya, dapat infonya, Anda nggak berani interaksi dengan dia. Karena dia mau curhat, mau dekat dengan Anda nggak berani interaksi dengan dia. Nah, kata nggak berani ini sesuai dengan golongannya. Mungkin Anda nggak berani karena Anda merasa minder. Wah, ini bos ini. Uangnya banyak, malah minder. Salah. Untung rugi, Anda minder karena Anda nggak pinter untuk menjelaskan. Salah. Saudara sudah berani curhat, sudah kasih waktu banyak, Anda terus malah mundur. Salah. Anda ikut kelas workshop aja. Paling cepat ya, Anda ikut TMC sama workshop. Di sana Anda akan diajari gimana mengelola. Dan follow up ini akan saya masukkan ke materi di bulan Juli. Ya, saya sudah siapin bulan Juni ini bagi peserta workshop adalah bulan untuk nambah daftar nama. Itu jadi yang sudah terbiasa dengan 4 hal, Anda udah kepo, udah interaksi, udah nawari, Anda udah posting, maka Anda sekarang nambah daftar nama. Dan terutama di bulan Juli nanti kita akan sampai di tahap follow up, dan follow up ini bisa membuat Anda bisa ngerti golongan Anda lengkap. Yang mau jadi bos silahkan, saya nggak takut dengan yang namanya bos. Tetap dia pergi ke luar negeri, tetap dia makan enak, saya berani komen, saya berani interaksi. Nah, ini yang keren teman-teman. Jadi bos itu nggak hilang, dia juga akan tetap rewel tapi ngomset. Bener nggak? Dia akan rewel tapi ngomset. Jadi ketemu para bos Anda tetap berani interaksi. Ketemu para penjual Anda tetap berani interaksi. Wih, ada promo. Wih, ada ini. Wih, ada ini. Wih, ada ini. Gitu. Karena Anda punya kapasitas naik. Ketemu saudara, Anda tambah happy. Yuk pergi ngopi yuk. Yuk nyoba makanan yuk. Yuk bahas tentang keluarga yuk. Bahas tentang investasi yuk. Bahas tentang beli mobil, beli rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, mungkin siang ini itu yang mau saya bagikan. Saya percaya kalau kita duduk diem cek dan kita lihat pekerjaan kita punya 3 golongan itu. Cuma mungkin nggak sadar. Dan setelah Anda punya 3 golongan itu, saya berharap Anda punya teknik yang berbeda ketika Anda ketemu dengan para bos, para pebisnis, dan para saudara Anda di GG Indonesia bersama Sekolah Bisnis XYZ. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk siang hari ini. Semoga jadi manfaat. Saya doakan semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia. Be the best, go crown and go 1%, go director, go 100 juta. Oke, bye-bye.